dan gelisah, menunggu di sini. Selamat siang para pendengar RRI Atambua, khususnya bagi siswa-siswi SMA kelas 11 yang sementara ini sedang mendengar siaran RRI Atambua. Baik, hari ini Ibu akan melanjutkan materi yang pernah Ibu sampaikan, yaitu bab 2, materi bab 2 sejarah wajib kelas 11 tentang perlawanan terhadap kolonialisme sebelum lahirnya kesadaran nasional. Pertemuan yang pertama kita pernah membahas tentang poin A, yaitu tentang kebijakan-kebijakan kolonialisme yang menyebabkan terjadinya perlawanan. Dan untuk hari ini kita akan membahas poin yang B, yaitu perlawanan terhadap kolonialisme sebelum lahirnya kesadaran nasional. Baik, oke, kita akan mulai materinya. Baik, sebelum kita masuk kepada perlawanan-perlawanan sebelum lahirnya kesadaran nasional, dalam hal ini sebelum saya melanjutkan, dalam hal ini sebelum lahirnya kesadaran nasional adalah sebelum terbentuknya organisasi Budi Utomo. Setelah terbentuknya organisasi Budi Utomo, baru di situ kita membahas tentang setelah lahirnya kesadaran nasional. Namun sekarang kita masih membahas tentang perlawanan sebelum lahirnya kesadaran nasional. Baik, pertama-tama kita melihat dulu ciri-ciri dari perlawanan sebelum lahirnya kesadaran nasional. Ada beberapa ciri-ciri khusus perlawanan-perlawanan tersebut. Yang pertama, bersifat lokal. Perlawanan dilakukan oleh setiap kerajaan-kerajaan yang merasa martabatnya dilecehkan dan kedaulatannya dilanggar. Dengan kata lain, perlawanan ini bersifat lokal dan dipandang oleh kerajaan lain sebagai masalah internal dalam kerajaan-kerajaan tersebut. Baik, yang kedua yaitu bergantung pada seorang pemimpin yang karismatik. Perlawanan bersenjata itu mengandalkan tokoh-tokoh yang berkarismatik. Pemimpin yang dimaksud adalah seorang raja, bangsawan, pembesar kerajaan, pemuka agama, dan rakyat biasa yang berpengaruh atau dianggap memiliki kesaktian atau kekuatan yang melebihi manusia biasa. Baik, dalam hal ini, jika pemimpinnya mati, perlawanan itu akan redup dengan sendirinya. Itu adalah ciri-ciri kedua dari perlawanan sebelum lahirnya kesadaran nasional. Yang ketiga, perlawanan bersifat fisik atau mengandalkan kekuatan senjata. Perlawanan yang mereka lakukan mengandalkan berbagai jenis senjata tradisional khas daerahnya masing-masing, seperti bambu runcing, kelewang, pedang, keris, dan sebagainya. Sedangkan kita tahu bahwa orang Portugis maupun orang Belanda semuanya sudah menggunakan senjata-senjata modern. Yang keempat, yaitu mudah dipecah belah. Kepatuhan terhadap seorang pemimpin serta ketiadaan pemahaman terhadap kepentingan bersama membuat rakyat sering mudah dipengaruhi oleh adanya imbalan materi untuk melakukan pengkhianatan. Orang Belanda cerdik, mereka melakukan politik divide et impera atau politik pecah belah, di mana mereka boleh mendukung pihak yang satu untuk melawan pihak yang satu. Mereka tinggal mencari celah di mana ada kesempatan untuk mereka masuk, mereka boleh masuk. Dan mau dibilang ke politik pecah belah atau politik divide et impera ini adalah politik yang sangat ampuh yang diterapkan oleh Belanda untuk melawan, untuk membuat perlawanan-perlawanan dari rakyat Indonesia menjadi mudah hancur. Baik, tadi kita sudah membahas tentang ciri-ciri perlawanan sebelum lahirnya kesadaran nasional. Baik, sekarang kita akan melihat perlawanan-perlawanan yang terjadi sebelum lahirnya kesadaran nasional. Yang pertama kita akan membahas tentang perlawanan terhadap Portugis. Jadi di sini kita akan membahas tentang yang pertama tentang perlawanan terhadap Portugis, dan yang kedua kita akan membahas tentang perlawanan terhadap
kolonialisme Belanda. Baik, yang pertama kita lihat tentang perlawanan Portugis. Di sini ada 3 perlawanan yang terjadi. Yang pertama, perlawanan Kesultanan Ternate, perlawanan Kesultanan Demak, dan perlawanan Kesultanan Aceh. Baik, kita melihat yang pertama, yaitu perlawanan Kesultanan Ternate. Perlawanan Ternate terhadap Portugis didorong oleh tindakan bangsa Portugis yang sewenang-wenang dan merugikan rakyat. Perlawanan Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun dari Ternate. Ada beberapa sebab terjadinya perlawanan rakyat di Ternate. Kita lihat yang pertama, Portugis melakukan monopoli perdagangan. Kita sudah pernah bahas di pertemuan yang pertama, yaitu tentang salah satu kebijakan yang menyebabkan terjadinya perlawanan adalah monopoli perdagangan. Perlu kita ketahui bahwa Ternate sudah lama melakukan perdagangan dengan pedagang-pedagang dari luar seperti Cina, India, dan pedagang-pedagang lain Arab. Namun sejak datangnya bangsa Portugis ingin menguasai perdagangan tersebut, di mana mereka hanya memberikan kesempatan kepada para pedagang untuk hanya boleh berdagang dengan para pedagang Portugis, tidak boleh berdagang dengan bangsa-bangsa lain karena keuntungan yang sangat menggiurkan bangsa Portugis. Yang kedua, Portugis ikut campur dalam pemerintahan. Di sini kita ketahui sejak zaman dulu namanya kerajaan itu seorang raja memiliki kekuasaan yang sangat besar. Namun sejak datangnya bangsa Portugis, kekuasaan raja diganggu oleh bangsa Portugis, dan bangsa Portugis selalu ikut campur dalam urusan pemerintahan. Yang ketiga, Portugis ingin menyebarkan agama Katolik. Kita ketahui bersama bahwa sebelum agama Katolik masuk ke Indonesia, Indonesia sudah memeluk agama Hindu-Buddha dan sudah memeluk agama Islam. Dan Kesultanan Ternate dari nama saja sudah bisa diketahui bahwa kerajaan ini adalah kerajaan yang memeluk agama Islam, sehingga disebut Kesultanan Ternate. Ajaran agama Katolik bertentangan dengan ajaran agama yang sudah dianut oleh Ternate, yaitu ajaran agama Islam. Yang keempat, Portugis membenci pemeluk agama Islam karena tidak sepaham dengan mereka. Yang kelima, Portugis bersewenang-wenang terhadap rakyat. Portugis membuat sesuatu dengan semaunya. Di situ mungkin nanti setelah kita bahas, nanti pertemuan berikut kita akan bahas tentang tindakan sewenang-wenang apa yang membuat sampai rakyat melakukan perlawanan. Yang keenam, keserakahan dan kesombongan bangsa Portugis. Keserakahan dan kesombongan, di mana mereka tidak menghargai lagi raja, tidak menghargai lagi pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka agama, sehingga membuat pihak-pihak itu merasa tidak nyaman dengan sikap dan kesombongan dari Portugis. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka kehendak Portugis ditolak oleh Raja Ternate. Rakyat Ternate dipimpin oleh Sultan Hairun bersatu dengan Tidore melawan Portugis, sehingga Portugis dapat didesak. Pada waktu terdesak, Portugis mendatangkan bantuan dari Malaka dipimpin oleh Antonio Valvo, sehingga Portugis mampu bertahan di Maluku. Portugis lalu menyingkir lagi ke Pulau Timor, yaitu ke Timur atau bisa dibilang yang sudah menjadi negara sendiri, yaitu negara Timor Leste. Baik, kita lanjut lagi ke perlawanan yang kedua, yaitu perlawanan Kesultanan Demak. Perlawanan Kesultanan Demak terjadi karena kesultanan Islam yang lain pun juga terancam terhadap kedudukan Portugis di Malaka. Kedatangan bangsa Portugis di
di pelabuhan Malaka yang dipimpin oleh Diego Lopez menimbulkan kecurigaan rakyat Malaka. Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511. Akibatnya, aktivitas perdagangan di pelabuhan Malaka menjadi terganggu karena banyak pedagang Islam yang merasa dirugikan akibat dominasi Portugis di Malaka telah mendesak dan merugikan kegiatan perdagangan orang-orang Islam. Oleh karena itu, Sultan Demak Raden Patah mengirimkan pasukannya di bawah Pati Unus untuk menyerang Portugis di Malaka. Perlawanan rakyat Demak tersebut dipimpin oleh Adipati Unus. Pati Unus melancarkan serangan pada tahun 1512 dan 1513 dengan kekuatan 100 kapal laut dan lebih dari 1.000 prajurit. Adipati Unus menyerang Portugis. Namun, serangan tersebut mengalami kegagalan dan belum berhasil. Baik, kita melihat pada waktu perlawanan Kesultanan Demak dipimpin oleh dua orang. Yang pertama, perlawanan Adipati Unus yang berlangsung sekitar tahun 1518 sampai tahun 1521. Hanya kurang lebih 1 tahun setelah kedatangan Portugis di Malaka pada tahun 1511, perlawanan terhadap dominasi Barat mulai muncul. Jatuhnya Malaka ke pihak Portugis sangat merugikan jaringan perdagangan para pedagang Islam di daerah kepulauan Indonesia. Solidaritas sesama pedagang Islam terbangun saat Malaka jatuh ke tangan Portugis. Kerajaan Aceh, Palembang, Banten, Johor, dan Demak bersekutu untuk menghadapi Portugis di Malaka. Adipati Unus atau Yunus adalah putra Raden Patah, penguasa kerajaan Demak di Jawa. Adipati Unus karena keberaniannya untuk memimpin pasukan untuk melawan Portugis ke Malaka, dia mendapat gelar yaitu Pangeran Sabranglor karena jasanya memimpin armada laut Demak dalam penyerangan ke Malaka. Pemerintahan Pangeran Sabranglor tidak berlangsung lama, hanya sekitar tahun 1518 sampai 1521. Baik, kita lihat lagi perlawanan dari Kesultanan Demak yang kedua, yaitu perlawanan Fathahilah yang terjadi pada tahun 1527 sampai 1570. Dalam rangka memperluas ekspansinya ke daerah barat, Demak mengirim Fathahilah untuk menggagalkan rencana kerja sama antara Portugis dan Pajajaran. Pada tahun 1527, Fathahilah mengadakan penyerangan terhadap Portugis di Sunda Kelapa, yaitu nama Sunda Kelapa adalah nama asli atau bisa dibilang nama pertama dari Jakarta yang sekarang kita kenal ini. Serangan tersebut berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Selanjutnya pada tanggal 22 Juni tahun 1527, nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta atau Jakarta yang berarti kemenangan yang sempurna. Fathahilah diangkat oleh Sultan Trenggono sebagai wakil Sultan Demak yang memerintah di Banten dan Jayakarta. Baik, kita lihat lagi perlawanan yang ketiga, yaitu perlawanan Kesultanan Aceh. Perlawanan Kesultanan Aceh terhadap Portugis di Malaka pertama kali dilakukan pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah. Untuk itu, Sultan Alauddin Riayat Shah mengirim utusan ke Konstantinopel untuk meminta bantuan militer dan permintaan khusus mengenai pengiriman meriam-meriam, pembuatan senjata api, dan penembak-penembak.
Selain itu, Aceh juga meminta bantuan dari Calicut dan Jepara. Dengan semua bantuan dari Turki maupun kerajaan-kerajaan lainnya, Aceh mengadakan penyerangan terhadap Portugis di Malaka pada tahun 1568. Namun penyerangan tersebut mengalami kegagalan. Meskipun demikian, Sultan Alauddin telah menunjukkan ketangguhannya sebagai kekuatan militer yang disegani dan diperhitungkan di kawasan Selat Malaka. Sejak Portugis dapat menguasai Malaka, kerajaan Aceh merupakan saingan terberat dalam dunia perdagangan. Para pedagang Muslim sebelum mengalih kegiatan perdagangannya ke Aceh Darussalam, keadaan ini tentu saja sangat merugikan Portugis secara ekonomis, karena Aceh kemudian tumbuh menjadi kerajaan dagang yang sangat maju melebihi kerajaan Aceh ini. Adapun raja-raja yang pernah memimpin perlawanan melawan Portugis, di antaranya yaitu pertama Sultan Ali Muhayyad Shah, berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan Portugis. Yang kedua, Sultan Alauddin Riayat Shah, berani menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Yang ketiga, Sultan Iskandar Muda, raja kerajaan Aceh yang terkenal sangat gigih melawan Portugis adalah Iskandar Muda. Pada tahun 1615 dan 1629, Iskandar Muda melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Penyerangan terhadap Portugis dilakukan pada masa Sultan Iskandar Muda memerintah. Pada tahun 1626, Aceh menggempur Portugis di Malaka dengan sejumlah kapal yang memuat sekitar 19.000 prajurit. Pertempuran sangat sengit tak terelakkan yang kemudian berakhir dengan kekalahan di pihak Aceh. Baik, kita akan melanjutkan pembahasannya. Tadi kita sudah membahas tentang perlawanan terhadap Portugis. Sekarang kita akan membahas tentang perlawanan terhadap kolonialisme Belanda. Baik, untuk perlawanan kolonialisme Belanda ini dibagi lagi atas dua pokok, yaitu perlawanan pada masa VOC dan perlawanan terhadap Belanda. Karena kita ketahui Belanda menguasai Indonesia, Belanda memberikan kepercayaan atau hak oktroi kepada VOC untuk menjaga negara jajahannya yaitu Indonesia. Baik, pertama kita akan membahas tentang perlawanan pada masa VOC. Pasti adik-adik masih ingat VOC. VOC adalah fungsi dagang milik Belanda. Baik, kita lihat yang pertama di sini ada perlawanan Kesultanan Mataram, dan nanti yang kedua kita akan bahas yaitu perlawanan Kesultanan Goa atau Makassar. Baik, yang pertama kita lihat tentang perlawanan Kesultanan Mataram. Baik, di sini Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Kesultanan Agung, Mataram mencapai masa kejayaan. Cita-cita Sultan Agung antara lain mempersatukan seluruh tanah Jawa, dan yang kedua mengusir kekuasaan asing dari bumi Nusantara. Terkait dengan cita-cita ini, maka Sultan Agung sangat menentang keberadaan kekuatan VOC di Jawa. Apalagi tindakan VOC yang terus memaksakan kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Kebijakan monopoli ini juga dapat membawa penderitaan rakyat. Oleh karena itu, Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia. Kita sudah pernah pelajari tentang kebijakan-kebijakan dari kolonialisme yang menyebabkan terjadinya perlawanan. Dan itu adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pada perlawanan Kesultanan Mataram. Baik, ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia, yaitu
Yang pertama yaitu tindakan monopoli yang dilakukan oleh VOC. Tindakan tersebut adalah VOC sering menghalangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka, atau juga disebut waktu dibahas pada pertemuan sebelumnya itu tentang pelayaran Honggi, di mana kapal-kapal yang mau berdagang dengan pedagang lain ataupun kapal yang mau masuk ke daerah dikuasai oleh VOC dilarang, karena VOC hanya mengizinkan para pedagang Indonesia untuk berdagang dengan mereka, sehingga mereka dapat mengatur harga sesuai dengan apa yang mereka kehendaki, sehingga mereka dapat mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Yang berikut itu VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Kita ketahui sistem kerajaan kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Namun VOC datang mengganggu segala kekuasaan itu dengan segala kebijakannya. Pastilah seorang pemimpin tidak akan menerima baik tentang segala hal-hal seperti itu. Yang berikutnya, keberadaan VOC di Batavia telah memberi ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Pada tahun 1628 telah dipersiapkan pasukan dengan segenap persenjataan dan perbekalan. Pada waktu itu, yang menjadi Gubernur Jenderal VOC adalah J.P. Koen. Sebagai pemimpin pasukan Mataram adalah Tumenggung Bareksa. Tepat pada tanggal 22 Agustus 1928, pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Bareksa menyerang Batavia. Pasukan Mataram berusaha membangun pos pertahanan, tetapi kompeni VOC berusaha menghalang-halangi sehingga pertempuran antara kedua pihak tidak dapat dihindari. Adapun dampak dari perang Mataram terhadap VOC. Yang pertama, munculnya pemberontakan yang diakibatkan dari kekalahan atas VOC. Yang kedua, berkurangnya kepercayaan rakyat Mataram terhadap Sultan Agung. Yang ketiga, banyak daerah Mataram yang melepaskan diri. Dan yang keempat, berkurangnya pasokan sumber daya alam karena telah dibabat habis oleh VOC. Namanya peperangan pasti tidak ada dampak positifnya, pasti selalu membawa dampak negatif, penderitaan, dan juga bisa membawa dampak bagi pemimpinnya, karena pastinya kepercayaan terhadap pemimpin, karena pada zaman dulu kita sudah ketahui pemimpin adalah Tuhan, di mana mereka akan selalu percaya akan pemimpin. Jadi jika pemimpin sudah salah melakukan atau gagal, pasti akan mendapat ketidakpercayaan dari masyarakatnya atau rakyatnya. Baik, kedua kita akan membahas tentang perlawanan. Yang kedua itu perlawanan Kesultanan Goa Makassar. Semenjak Indonesia berada pada masa kolonial, ada banyak sekali perlawanan rakyat untuk melawan para penjajah. Perlawanan rakyat melawan para penjajah terjadi di mana-mana. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perlawanan rakyat Goa terhadap VOC. Kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahannya berada di Somba Opu, yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Somba Opu senantiasa terbuka untuk siapa saja. Banyak para pedagang asing yang tinggal di kota itu, misalnya orang Inggris, Demak, Portugis, dan Belanda. Mereka diizinkan membangun loji di kota itu. Goa anti terhadap tindakan monopoli perdagangan. Masyarakat Goa ingin hidup merdeka dan bersahabat dengan siapa saja tanpa hak istimewa. Masyarakat Goa senantiasa berpegang pada prinsip hidup sesuai dengan kata-kata, tanahku terbuka bagi semua bangsa. Pelabuhan Somba Opu memiliki posisi yang strategis dalam jalur perdagangan internasional.
Pelabuhan Somba Opu telah berperan sebagai bandara perdagangan, tempat persinggahan kapal-kapal dagang dari timur ke barat ataupun sebaliknya. Sebagai contoh, kapal-kapal pengangkut rempah-rempah dari Maluku yang berangkat ke Malaka sebelumnya akan singgah dulu di Bandar Somba Opu. Begitu juga barang dagang dari barat yang akan masuk ke Maluku juga melakukan bongkar muatan di Bandara Somba Opu. Dengan melihat peran dan posisi yang sangat strategis, VOC berusaha keras untuk dapat mengendalikan Goa dan menguasai pelabuhan Somba Opu serta menerapkan monopoli perdagangan. Untuk itu, VOC harus dapat menundukkan kerajaan Goa. Berbagai upaya untuk melemahkan posisi telah dilakukan oleh VOC. Sebagai contoh, pada tahun 1634, VOC melakukan blokade terhadap pelabuhan Somba Opu. Adik-adik pasti sudah tahu apa itu blokade, ya kan? Blokade itu apa? Iya. Baik. Blokade itu adalah di mana para VOC itu Komisi Dagang Belanda ini melakukan pemblokiran, menutup segala kapal-kapal yang mau masuk ke Goa dan juga menutup peluang untuk para pedagang dari Goa untuk keluar. Jadi otomatis semuanya pasti perdagangan yang berlangsung di Somba Opu akan terhambat karena blokade yang dilakukan oleh VOC. Tetapi gagal karena perahu-perahu Makassar yang berukuran kecil lebih lincah dan mudah bergerak di antara pulau-pulau yang ada. Kemudian kapal-kapal VOC merusak dan menangkap kapal-kapal pribumi maupun kapal-kapal asing lainnya. Raja Goa Sultan Hasanuddin ingin menghentikan tindakan VOC yang anarkis dan provokatif ini. Sultan Hasanuddin menentang ambisi VOC yang memaksakan monopoli di Goa. Sedangkan tadi kita sudah bahas Goa selalu terbuka untuk orang lain, tapi dia tidak mau dalam situ terjadi hal-hal di mana terjadinya monopoli perdagangan. Seluruh kekuatan dipersiapkan untuk menghadapi VOC. Beberapa benteng pertahanan mulai dipersiapkan di sepanjang pantai. Beberapa sekutu Goa mulai dikoordinasikan. Semua dipersiapkan untuk melawan kesewenang-wenangan VOC. Sementara itu, VOC juga mempersiapkan diri untuk menundukkan Goa. Politik divide et impera mulai dilancarkan. Politik pecah belah mulai dilancarkan. Misalnya, VOC menjalin hubungan dengan seorang pangeran Bugis dari Bone yang bernama Aru Palaka. Baik, kita lihat di sini adanya perjanjian Bonggaya. VOC begitu bernafsu untuk segera dapat mengendalikan kekuasaan di Goa. Oleh karena itu, pimpinan VOC, Gubernur Jenderal Matsuyker, memutuskan untuk menyerang Goa. Dikirimkanlah pasukan ekspedisi yang berkekuatan 21 kapal dengan mengangkut 600 orang tentara. Mereka terdiri dari tentara VOC, orang-orang Ambon dan juga orang-orang Bugis di bawah pimpinan Aru Palaka. Pada tahun 7 Juli 1967 meletuslah Perang Goa. Tentara VOC dipimpin oleh Cornelis Spelman diperkuat oleh pengikut Aru Palaka dan ditambah orang-orang Ambon di bawah pimpinan John Van Manipa. Kekuatan VOC ini menyerang pasukan Goa dari berbagai penjuru. Beberapa serangan VOC berhasil ditahan pasukan Hasanuddin, tetapi dengan pasukan gabungan disertai peralatan senjata yang lebih lengkap, VOC berhasil mendesak pasukan Hasanuddin. Benteng pertahanan tentara Goa
Barombang dan dapat diduduki oleh pasukan Arukalaka. Ingat, salah satu ciri-ciri dari perlawanan sebelum lahirnya kesadaran nasional adalah alat persenjataannya masih sangat sederhana, yaitu menggunakan alat-alat tradisional. Baik, hal ini menandai kemenangan pihak VOC atas kerajaan Goa. Hasanuddin kemudian dipaksa untuk menandatangani sebuah perjanjian, yaitu perjanjian Bongaya pada tanggal 18 November 1997. Baik, kita lihat isi dari perjanjian Bongaya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Goa harus mengakui hak monopoli VOC. Kita tahu kerajaan Goa paling tidak suka namanya monopoli perdagangan. Yang kedua, semua orang Barat kecuali Belanda harus meninggalkan Goa. Jadi orang-orang seperti tadi yang kita sudah bahas, Inggris dan orang-orang dari negara lain tidak boleh lagi tinggal di Goa, hanya boleh orang-orang Belanda. Portugis pun diusir. Yang ketiga, Goa harus membayar biaya perang. Akibat melawan akibat perlawanan yang dilakukan oleh pasukan tentara-tentara Goa yang menyebabkan kerugian di pihak Belanda, itu harus dibayar oleh pihak Kesultanan Goa. Sultan Hasanuddin tidak ingin melaksanakan isi perjanjian Bongaya. Karena itu perjanjian Bongaya bertentangan dengan hati nurani dan semboyan masyarakat Goa atau Makassar. Pada tahun 1668, Sultan Hasanuddin mencoba menggerakkan kekuatan rakyat untuk kembali melawan kewenangan VOC itu. Namun perlawanan ini segera dapat dipadamkan oleh VOC. Dengan sangat terpaksa Sultan Hasanuddin harus melaksanakan isi perjanjian Bongaya. Bahkan benteng pertahanan Goa jatuh dan diserahkan kepada VOC. Benteng ini kemudian oleh Spelman diberi nama Benteng Rotterdam. Kita akan melanjutkan lagi, yaitu untuk yang kedua, untuk Belanda saja tadi sudah dibagi atas dua, yaitu VOC, dan yang kedua itu pemerintahan kolonial Belanda. Baik, pada pemerintahan kolonial Belanda, mengingat waktu yang sudah ini, Ibu akan hanya membahas 2 perlawanan saja, sedangkan sebenarnya ada 8 perlawanan yang harus dibahas. Namun kali ini kita hanya bahas 2 perlawanan, yaitu perlawanan Patimura di Maluku dan perlawanan Pangeran Diponegoro. Baik, kita lihat yang pertama, yaitu perlawanan Patimura di Maluku. Baik, Maluku merupakan salah satu wilayah penghasil rempah-rempah yang sangat melimpah. Maluku bersama-sama wilayah sekitarnya sering diibaratkan sebagai mutiara dari timur. Perlu kita ketahui, rempah-rempah adalah komoditas utama dan hal yang sangat bernilai pada masa itu. Bangsa-bangsa Eropa awalnya memang hanya datang untuk berdagang, tapi lama-kelamaan mereka ingin berkuasa dan melakukan monopoli di wilayah tersebut. Penjajahan yang cukup memberatkan rakyat Indonesia ini terjadi pada zaman penjajahan Belanda. Rakyat diminta untuk menyerahkan upeti, menyerahkan ikan asin, dendeng, kopi, dan memaksa rakyat untuk melakukan kerja paksa. Ditambah lagi, terdengar desas-desus bahwa buruh akan diberhentikan sebagai penghematan. Belanda juga memanfaatkan para pemuda untuk dijadikan sebagai tentara di luar Maluku. Atas perlakuan pihak kolonial Belanda yang tidak adil dan beradab itu, kemudian menyulut kemarahan rakyat Maluku. Para tokoh dan pemuda Maluku kemudian melakukan pertemuan rahasia, seperti pada pertemuan rahasia di Pulau Haruku
dan juga di Pulau Saparua pada tanggal 14 Mei 1817. Dari berbagai pertemuan rahasia tersebut, mendapat kesimpulan bahwa rakyat Maluku tidak ingin terus menderita di bawah keserakahan dan kekejaman Belanda. Dari sinilah dimulainya perlawanan Maluku melawan penjajahan Belanda. Perlawanan ini dipimpin oleh Thomas Matulesi, seorang mantan pegawai dinas Angkatan Perang Inggris yang kemudian mendapat gelar Patimura. Baik, kita akan melihat beberapa latar belakang terjadinya perlawanan Patimura di Saparua. Yang pertama, tindakan sewenang-wenang pihak kolonial Belanda yang menyengsarakan rakyat seperti kerja paksa, menyerahkan paksa ikan asin, dan kopi dan rempah-rempah. Belanda menerapkan kerja paksa, memaksa rakyat Indonesia harus bekerja dengan memberikan upah tidak sesuai dengan pekerjaan dan tidak memberikan waktu istirahat. Yang kedua, pihak Belanda tidak menghargai jasa rakyat dalam membuat kapal. Segala kerja keras rakyat Maluku tidak dibayar sesuai dengan pekerjaannya. Yang ketiga, munculnya desas-desus bahwa guru-guru akan diberhentikan untuk menghemat dan para pemuda dijadikan tentara di luar Maluku. Guru-guru adalah pendidik, kalau sampai diberhentikan bagaimana nasib anak-anak dari penerus kerajaan, penerus dari Maluku ini. Yang keempat, kesengsaraan masyarakat Maluku akibat penjajahan kolonial Belanda. Kita masih ingat pasti Belanda menjajah Indonesia selama 3,5 abad atau 350 tahun. Baik, kita lihat lagi yang kedua, yaitu perlawanan Pangeran Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Sebab terjadinya perang Diponegoro. Di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro terjadi perlawanan rakyat pada tahun 1825 hingga 1830, yaitu satu perlawanan kepada pemerintah kolonial Belanda menyebabkan terjadinya perang Diponegoro. Dapat disimpulkan ada dua alasan, yaitu sebab umum dan juga sebab khusus. Berikut ini adalah sebab umum terjadinya pemberontakan, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, timbulnya rasa kekecewaan di kalangan para ulama karena masuknya budaya barat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang kedua, wilayah Kesultanan Mataram yang semakin sempit dan para raja sebagai penguasa pribumi yang mulai kehilangan kedaulatan, di mana para raja sudah tidak dihargai lagi oleh pemerintah Belanda, dan mereka mengangkat raja tidak sesuai dengan aturan kerajaan yang sebenarnya harus sesuai dengan turun-temurun. Namun pada masa Belanda, raja-raja diangkat sesuai dengan kehendaknya. Raja siapa yang mau tunduk terhadap Belanda berarti mereka akan tetap menjadi pemimpin, namun siapa yang berani melawan atau mengekang untuk melawan Belanda pasti akan digantikan. Bahkan tidak segan-segan mereka akan menyiksa dan memenjarakan orang-orang tersebut. Berikutnya, yang ketiga, Belanda ikut campur tangan dalam masalah kesultanan, ya, seperti tadi sudah dikatakan, raja yang mau menjadi raja Belanda yang pilih, tidak lagi ditentukan oleh keturunan. Kita tahu sistem pemerintahan zaman tradisional, pemimpin ditentukan berdasarkan garis keturunan. Oke, baik. Ya, kakak. Mungkin waktu tersisa ini ya. Baik, kak. Baik, kita lihat kehidupan rakyat yang semakin menderita dan juga disuruh kerja. Baik, kita lihat dulu yang kedua itu untuk yang berikutnya. Untuk sebab khususnya, yaitu
rencana dari Belanda ingin membangun jalan melewati makam leluhur dari Pangeran Diponegoro yang merupakan makam keramat. Diponegoro tersingkir dari kekuasaan karena telah menolak untuk berkompromi dengan Belanda dan lebih memilih untuk Tegalrejo dan memusatkan perhatian pada perkembangan keagamaan. Jadi sebab ada untuk perlawanan dari Pangeran Diponegoro itu ada sebab umum dan sebab khusus. Sebab umum pada umumnya hampir sama dengan kerajaan kesultanan lain. Sedangkan sebab khususnya yaitu Belanda ingin membangun jalan melewati makam para leluhur Pangeran Diponegoro.